Halo, semuanya. Saya ingin membuat video yang sangat singkat, karena sesuatu yang sangat penting baru saja terjadi di Gedung Putih, yang benar-benar tidak biasa, setidaknya tidak yang saya ingat selama masa saya. Kami baru saja mengalami adu mulut di Gedung Putih, antara dua presiden, Presiden Amerika Serikat dan Presiden Ukraina. Apa yang baru saja terjadi di sini benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya, dan ini adalah bagian dari bentuk baru Trump. Beberapa orang menyebutnya diplomasi. Saya akan menyebutnya cara Trump bernegosiasi dalam kesepakatan kekuatan besar, meskipun lebih kepada kesepakatan antara kekuatan besar dan negara satelitnya. Mengapa Anda tidak menonton videonya terlebih dahulu? Durasi sekitar 7 atau 8 menit, dan saya akan memberikan komentar setelah itu. Silakan lihat. Hal ini sudah selesai. Anda lihat kebencian yang dia miliki terhadap Putin. Sangat sulit bagi saya untuk membuat kesepakatan dengan kebencian semacam itu. Dia memiliki kebencian yang luar biasa, dan saya mengerti itu. Tetapi saya bisa memberitahu Anda bahwa pihak lain juga tidak benar-benar menyukainya. Jadi ini bukan masalah keselarasan. Saya selaras dengan dunia. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya selaras dengan Eropa. Saya cuma ada rindu untuk kita masalah. Membandingin saya por things. Saya mau hermai tegis dua mis my inasting simut legal hand. Saya tahu sangat dias. Saya ingin daging bro tas pakathat demain small itu. Should we before you remember? We're going to get a deal that way, so that's the way it goes. One more question. Satu pertanyaan lagi, saya akan menanggapi ini. Jadi lihat, selama 4 tahun, Amerika Serikat memiliki presiden yang berdiri di konferensi pers dan berbicara keras tentang Vladimir Putin. Dan kemudian Putin menginvasi Ukraina dan menghancurkan sebagian besar negara itu. Jalan menuju perdamaian dan jalan menuju kemakmuran mungkin adalah dengan terlibat dalam diplomasi. Kami mencoba jalur Joe Biden, membusungkan dada dan berpura-pura bahwa kata-kata Presiden Amerika Serikat lebih penting daripada tindakan Presiden Amerika Serikat. Yang membuat Amerika menjadi negara yang baik adalah Amerika terlibat dalam diplomasi. Itulah yang dilakukan Presiden Trump. Boleh saya bertanya? Tentu. Ya. Oke. Jadi dia menduduki bagian besar dari Ukraina, bagian timur, dan Crimea. Dia mendudukinya pada tahun 2014. Selama bertahun-tahun, saya tidak hanya berbicara tentang Biden. Pada saat itu adalah Obama, kemudian Presiden Obama, kemudian Presiden Trump, kemudian Presiden Biden, dan semoga sekarang Presiden Trump akan menghentikannya. Tetapi selama 2014 tidak ada yang menghentikannya. Dia hanya menduduki dan mengambil. It's number orang. Rumatarat kontak 2015. Saya tulis skat, tini. Itepe, yaitu di pidara wat pintu award waste thermal. NSU, you were wrong in this field. Ni hindi na mengincentive. During 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. Anda tahu bahwa kami telah melakukan percakapan dengannya. Banyak percakapan bilateral saya. Dan kami menandatangani kesepakatan dengannya. Saya, sebagai presiden baru pada tahun 2019, saya menandatangani kesepakatan dengannya. Saya menandatangani kesepakatan dengan Macron dan Merkel. Kami menandatangani gencatan senjata. Semua dari mereka mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah pergi. Kami menandatangani kontrak gas. Ya, tetapi setelah itu dia melanggar gencatan senjata ini. Dia membunuh orang-orang kami, dan dia tidak menukar tahanan. Kami menandatangani pertukaran tahanan, tetapi dia tidak melakukannya. Diplomasi macam apa, JD, yang Anda bicarakan? Apa maksud Anda? Saya berbicara tentang jenis diplomasi yang akan mengakhiri kehancuran negara Anda. Tuan Presiden, dengan segala hormat, saya pikir tidak sopan bagi Anda untuk datang ke ruang oval dan mencoba membahas ini di depan media Amerika. Saat ini, kalian memaksa wajib militer ke garis depan karena kalian memiliki masalah tenaga kerja. Anda seharusnya berterima kasih kepada Presiden karena mencoba mengakhiri konflik ini.
Apakah Anda pernah ke Ukraina sehingga Anda mengatakan masalah apa yang kami miliki? Saya pernah ke sana. Saya benar-benar menonton dan melihat ceritanya. Dan saya tahu apa yang terjadi adalah Anda membawa mereka dalam tur propaganda, Tuan Presiden. Apakah tidak setuju bahwa Anda memiliki masalah dalam membawa orang ke militer Anda? Semakin Anda berpura diskusi Jepang untuk support orang ofal Amerika Serikat dengan new strength yang mencoba mencegah kehancuran Rusia. Energy pertinggian. Matter hours is small. Isto, selama member, semua haminig misalnya. Back ended. Tapi ay memiltit lauthing in. Except for seeing McKinnon, see you is scurry seeing you this is stepped in. In the future. God bless. You don't know that. God bless. Tuhan memberkati. Anda tidak tahu itu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Jangan beritahu kami apa yang akan kami rasakan. Kami sedang mencoba menyelesaikan masalah. Jangan beritahu kami apa yang akan kami rasakan. Saya tidak memberitahu Anda karena Anda tidak dalam posisi untuk mendikte itu. Ingat ini, Anda tidak dalam posisi untuk mendikte apa yang akan kami rasakan. Anda akan merasa sangat baik. We're gonna feel very good. And thorough thing through cheek, dan sangat thwait. Feel influence. You're right now. And remember, and he's the member posisi existed. In the maps to jury beralam posisi is sangga brook. Dan nara kwiturth and provides to you. Right about it. And at that I got posing growth. You don't have the cards right now. Anda tidak memiliki kartu saat ini. Dengan kami, Anda mulai memiliki kartu. Saat ini, Anda sedang bermain kartu. Anda sedang bermain kartu. Anda berjudi dengan nyawa jutaan orang. Anda berjudi dengan perang dunia TI. Anda berjudi dengan perang dunia TI. Dan apa yang Anda lakukan sangat tidak menghormati negara ini. Ini kembali kepada Anda. Jauh lebih banyak daripada yang dikatakan banyak orang seharusnya mereka miliki. Apakah Anda pernah mengucapkan terima kasih sekali saja? They should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting. Tala, dalam seluruh pertemuan ini randa kenyuda pesangkutan it's Perbra, Pennsylvania, dan berimal itu oposisi berposi Oktober. Berika berapa obat kanan itu ke Amerika Serikat dan presiden yang beralfar nimitkan Volker Calendar. Give it your country. Please. Tolong, and you. Fitik you member Dix Nini sets test that's time you ding. We threw out berchard dengan keras. Speaking loudly. He's not speaking loudly. Di tidak bicara pisang keras. Negara masalah besar. Tunggu sebentar. Tidak. Kamu banyak bicara negara masalah besar. Saya tahu. Kamu tidak menang. Kamu tidak dalam hidup besar. Kamu punya peluang yang sangat baik untuk bertekad. Kerjanya. Coming out okay because of us. Bapak Presiden, kami tetap berada di negara kami, tetap kuat sejak awal perang. Kami sendirian dan kami bersyukur. Saya mengucapkan terima kasih di kabinet ini. In this cabinet, not only in this We cabinet. gave you through this. Kami memberi Anda, Presiden yang bodoh ini, 350 miliar. Kami memberikan Anda peralatan militer, dan Anda berani, tetapi mereka harus menggunakan peralatan militer kami. Jika Anda memiliki peralatan militer kami, perang ini akan berakhir 2 minggu. Would have been over in 2 weeks. In 3 days. Dalam hari, saya meninggalkan Timyin dan Cotton. Ini zakaftis, wide berham tuduj da. Of course he has. Itu sangat sulit untuk berporten and names thing. Yes, I tell you. Just say thank Saya turun, ucapkan terima kasih, kisuaf dawin di Tesparain, dan isang kititude itu slikan na ito tastin sa beritin. Hindi siya menchord yung midi sigli na ang kataryuka, katanaring benifing, san. We know that you're wrong. But you see, Taba indeed, saya petitis brides of Brayeka Africa and that melihat apa yang sedang terjadi. Basta adik the think to ignore grading. that's why I kept this going. Doon pribord base of damay, niche horse may, and it's kept the nor, and to kubord stare, onig vor scarot. Witik havas and mit. Don't please, You're running Mr. low President. on Anda kekurangan tentara. Itu akan menjadi hal yang sangat baik. Lalu, Anda beritahu kami, saya tidak ingin gencatan senjata. Saya tidak ingin gencatan senjata. Saya ingin pergi, dan saya menginginkan ini. Lihat. Lihat, jika Anda bisa mendapatkan gencatan senjata sekarang, saya akan memberitahu Anda, anggaran peluru berhenti berterbangan, dan orang-orang Anda berhenti terbunuh.
and you meant stuff getting killed. Renai, the ex-spastep twring. Some shit at Negro, and give him kungam daningen authenticate. I mean, American Toimber, asin screw the athasnihia, it's a namening. Ham Turan mendapatkan kecerdasan Smitty as bercepat tiba sesepakai. Tingyan kepada han orang itu kesehatan senjata, abin thiath. Itu mentui signs. Ethnic nas mak, itu bukan dengan saya. Itu dengan seorang pria Biden yang bukan pintar. Itu dengan Obama. Itu adsen to a grar. Excuse me, that was with Obama who gave you sheep. Maaf. Itu dengan Obama yang memberi Anda spray dan saya memberi Anda tombak. Saya memberi Anda tombak untuk menghancurkan semua tank itu. Obama memberi Anda spray. Faktanya, pernyataannya adalah Obama memberi spray dan Trump memberi tombak. Anda harus lebih bersyukur, karena biar saya beritahu Anda tidak punya kartu. Dengan kami, Anda punya kartu. Tapi tanpa kami, Anda tidak punya kartu sama sekali. Salam Maktech untuk Bapak Wakil Presiden. Maaf. Namawins meant the spec si pulit to touch per race. Yaman skept hortham. Bagaimana jika Rusia melanggar gencatan senjata? Bagaimana jika Rusia? Ini cukup luar biasa, bukan? Maksud saya, pertama-tama, fakta bahwa ini berlangsung begitu lama, bahwa ada perselisihan publik di depan kamera, dan bahwa kedua belah pihak sekarang menunjukkan bahwa mereka berada di halaman yang sama sekali berbeda di depan kamera Oval Office yang sekarang disiarkan ke seluruh dunia. Ini menempatkan Ukraina dalam posisi yang sangat lemah. Fakta bahwa Donald Trump mengatakan, Anda bertempur lemah, Anda memiliki kartu, Anda tidak berpengelid, Anda perlu bersyukur. Ini adalah cara yang dinosaur cepetan orang, betul ini akan berpikir. The relationship would unfold. I mean, just remember that for the last 4 years. Maksud saya, ingatlah bahwa selama 4 tahun terakhir, pura-puranya adalah bahwa Ukraina dan Amerika Serikat adalah mitra setara dalam aliansi melawan Rusia. Kejahatan murni yang datang dari Rusia. Dan sekarang perubahan yang dibawa oleh Tuan Trump adalah bahwa dia menjelaskan siapa bosnya dan siapa negara kliennya. Dan dalam banyak hal, Tuan Trump sudah melakukannya dengan Prancis dan Inggris ketika Macron berkunjung pada hari Senin, dan kemudian Starmer berkunjung pada hari Kamis, meskipun tidak pernah sampai sejauh ini. Tapi intinya adalah, Tuan Trump secara terbuka, pada dasarnya bernegosiasi dengan orang-orang ini di depan kamera, karena ini adalah cara tercepat baginya untuk menegaskan posisinya. Dan dia membuatnya sangat jelas kepada seluruh penduduk Amerika Serikat kemana arah negosiasi ini. Where he is headed with these negotiations, and this is new. This is not how diplomacy is usually. Dan ini adalah hal baru. Ini bukan cara diplomasi biasanya dilakukan di Eropa dalam sesi tertutup, di mana Anda membangun kepercayaan. Dia melakukan ini secara terbuka, dan dia melakukannya dengan cara yang benar-benar menunjukkan bagaimana dia belajar dari bisnis untuk menempatkan orang dalam posisi lemah. Maksud saya, lihat saja pengaturan ini. Ini adalah cara negosiasi yang sangat tidak nyaman, bukan, di kursi-kursi ini. Bagi Donald Trump, kursi ini agak cocok karena dia pria tinggi, dan dia besar, dan dia bisa mengisinya. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk mengisi kursi besar dan duduk di sana dengan bahu lebar. Tetapi, bagi seseorang seperti Zelensky, dengan ukurannya, dia tenggelam di kursi ini, dan harus terus-menerus membungkuk ke depan. And he constantly has to slouch forward. And there is, if this was a Dan Anda tahu, jika ini adalah konferensi pers di mana orang-orang ini berdiri di belakang podium, maka Zelensky akan memiliki podium untuk dipegang, dan podium itu akan berada di depannya. Itu akan menjadi cara yang jauh lebih nyaman untuk menyampaikan pesan apapun, tetapi dipaksa untuk menyampaikan pesan sambil duduk, membungkuk, dan pada dasarnya hanya menunjukkan diri dalam posisi lemah. Itu sendiri sudah merupakan situasi yang sangat tidak nyaman. Berada di kantor oval Presiden Amerika Serikat. Memiliki kamera yang merekam juga tidak nyaman. Dan saya memang berpikir Tuan Trump menjebak Tuan Zelensky di sini. Juga memojokkannya bersama dengan wakil presidennya. Dan sebenarnya mendorong Tuan Zelensky. Dan dia terjebak. Mr. Zelensky, and he fell for it. He couldn't hold himself back. Dia terjebak. Dia tidak bisa menahan diri.
Dia mengajukan pertanyaan itu kembali, dan dia menunjukkan dirinya tidak patuh. Seharusnya dia tetap diam pada saat ini. Dia seharusnya tidak menyerang tuan rumahnya, hanya karena alasan strategis. Meskipun masalahnya tentu saja yang dihadapi Tuan Zelensky saat ini adalah jika tidak setidaknya mencoba membela Ukraina, dia akan terlihat sangat lemah di rumah. Jadi menempatkannya dalam situasi seperti ini akan berakhir buruk baginya, bagaimanapun juga. Tetapi berbicara kembali dan kemudian benar-benar berakhir dalam pertengkaran dengan Presiden Amerika Serikat, sebenarnya adalah sesuatu yang lebih membantu Donald Trump. Tuan Zelensky berada dalam posisi yang tidak mungkin. Although Mr. Zelensky is here in an impossible position, don't get me wrong. There is nothing he could do. Jangan salah paham. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuat ini lebih baik. Karena sekali lagi, jika dia tidak berdiri, jika dia tidak membalas, dia akan terlihat sangat lemah di rumah. Satu-satunya hal yang tidak dia lakukan, dan mungkin seharusnya dia lakukan adalah benar-benar menanggalkan topeng di pihaknya juga. Satu hal yang tidak dia katakan adalah, Anda mendorong kami ke dalam ini. Anda menyuruh kami untuk berperang ini. Kami melakukannya, dan sekarang Anda menusuk kami dari belakang. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa mengatakan itu. Tidak bisa membalikkan keadaan seperti yang dilakukan Donald Trump. Donald Trump memiliki keuntungan besar sebagai presiden baru. Dia bukan Tuan Biden, dan dia telah mengatakannya beberapa kali. Apakah Anda akan menegosiasikannya? Itu dengan orang tua. Itu dengan Biden, dan Biden buruk. Saya orang baru, dan saya baik, dan saya tahu yang saya lakukan. Dia memiliki keuntungan bahwa kepresidenan Amerika Serikat berubah, jadi dia bisa bersembunyi di balik itu. Zelensky tidak bisa. Zelensky, pada titik ini, harus melakukan serangan balik dengan mengatakan, ini adalah perangmu. Ini adalah perang yang dicari dan diinginkan oleh Amerika Serikat. Dan omong-omong, Brian Berletic membuat argumen yang sangat penting, bahwa permusuhan terhadap Rusia bukan hanya sesuatu yang terjadi di bawah Biden. Itu sudah ada sejak lama. Dan juga, deeskalasi yang sekarang dilakukan oleh Tuan Trump juga ada sejak lama. Dan kita mengalami eskalasi di bawah Obama. Kita mengalami reset, bukan? Jadi Brian Berletic berpendapat, ada serangkaian panjang taktik deeskalasi ini hanya untuk berkumpul kembali dan kemudian melawan Rusia lagi atau menyerang Rusia lagi. Tapi intinya, juga di bawah Donald Trump, tidak ada upaya nyata untuk benar-benar mencapai pemahaman dengan Rusia. Maksud saya, Tuan Trump sebenarnya dalam video ini mengatakan, kami memberi Anda Javelin. Saya memberi Anda Javelin, katanya. Bukan? Itu adalah Javelin, senjata yang diberikan Trump kepada Ukraina selama masa kepresidenan pertamanya. Jadi dia benar-benar mengatakannya. Dia mengatakan kami, bahkan saya, mempersenjatai Anda. Dan ini adalah momen di mana Tuan Zelensky seharusnya mengatakan, lihat, Anda yang menyebabkan kekacauan ini. Anda mendorong kami ke dalamnya. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa karena dia terikat. Seluruh personanya terikat pada narasi bahwa Ukraina diserang tanpa provokasi, bahwa Ukraina tidak pernah melakukan kesalahan, bahwa tidak ada provokasi yang pernah terjadi. Maksud saya, dia mencoba mengatur itu, bukan? Dia mengatur agar Rusia terus membunuh orang-orang kita, bahkan setelah perjanjian Minsk. Dia tentu saja mengabaikan fakta bahwa sekarang kita memiliki Merkel dan Hollande dan Poroshenko dan sebagainya, yang mengatakan bahwa kami bermaksud perjanjian ini untuk memberi kami waktu untuk berkumpul kembali, untuk mempersenjatai kembali. Dan persenjataan kembali itulah yang terjadi. Javelin adalah bagian dari persenjataan kembali ini. Yang dia lupa sebutkan adalah bahwa pihak Ukraina yang berulang kali juga menembaki Donbas. 15.000 orang meninggal antara 2014 dan 2022 di Donbas. Sebagian besar dari mereka di kota dan desa di Donbas, orang-orang yang terkena serangan dari pihak Ukraina. Jadi ini yang dia tinggalkan tentu saja. Tapi disinilah dia kembali ke versinya dari narasi tersebut. Dan dia harus melakukannya. Yang tidak bisa dia lakukan adalah benar-benar menyerang balik dalam pertukaran ini dengan cara yang akan membantunya untuk benar-benar mengungkapkan sisi lain. Jadi dia terikat pada narasi perang itu, narasi yang di saluran ini dan di saluran lain,
telah kita bicarakan berulang kali. Tapi yang dilakukan Tuan Trump adalah dia menggunakan narasi itu sekarang melawan Tuan Zelensky, karena dia sendiri bisa beralih. Dia membaliknya. Dia adalah orang baru. Tuan Zelensky dan Ramat. Tuan Zelensky tidak continue as stress. Mr. Zelensky is wedded to what has happened so far. Dan jadi apa yang kita lihat selama seminggu terakhir, dan Alexander Mercouris dari The Duran menunjukkan hal itu di salurannya dalam episode terakhirnya beberapa jam yang lalu, adalah bahwa orang-orang Eropa bersama dengan Ukraina mencoba mendorong Tuan Trump untuk memberikan jaminan keamanan bukan kepada Ukraina, tetapi sebagai penopang bagi pasukan Inggris dan Prancis yang akan masuk dan bekerja sebagai penjaga perdamaian untuk Tuan Zelensky. Maksud saya, mengirim pasukan ke Ukraina, yang pada dasarnya akan sama persis dengan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina itu sendiri. Jika Anda memberikan jaminan keamanan kepada pasukan Prancis dan Inggris yang masuk ke Ukraina, dan memberitahu mereka, jika Anda diserang oleh Rusia, maka kami akan datang membantu Anda. Maka Anda pada dasarnya memiliki hasil yang sama, seolah-olah Anda memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina. Security guarantees to Ukraine. And first Macron tried on Monday, then he failed. Dan pertama Macron mencoba pada hari Senin, kemudian dia gagal. Lalu Mr. Zelensky dan Starmer mencoba pada hari Kamis dan gagal. Dan sekarang Mr. Zelensky yang seharusnya menyelesaikan kesepakatan juga gagal pada hari Jumat dan tidak hanya gagal. Maksud saya, Trump benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan dirinya dalam posisi sekuat mungkin. Dan sebenarnya, apa yang dia lakukan sekarang adalah mengatakan bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya adalah Amerika Serikat, karena mereka tidak tahu berterima kasih. Dan sekarang, dia bisa menghubungkan ini dengan ketidakberterimakasihan. Orang-orang Eropa mencoba menciptakan ini. Mereka mencoba memancing Mr. Trump. Mereka mencoba menangkapnya dengan mengusulkan kesepakatan mineral. Ini sangat penting. Alexander Mercouris menunjukkan ini dengan sangat akurat. Dua kesepakatan mineral yang diusul. Berdua strana. That the mineral deal was originally proposed. This was an idea by Ukraine. The idea was to use the mineral deal in order to. Ideanya adalah menggunakan kesepakatan mineral untuk mendorong Amerika Serikat mengirim lebih banyak senjata kembali pada musim gugur ketika itu diblokir oleh Kongres. Dan kesepakatan mineral yang sekarang digunakan oleh Tuan Trump. Dia mengatakan seperti lihat, oke, kesepakatan ini $390 miliar. Kami menginginkannya, tetapi kami tidak menginginkannya untuk memberi Anda lebih banyak senjata. Kami menginginkannya sebagai pembayaran kembali untuk senjata dan bantuan yang sudah kami berikan kepada Anda. Dan ini tentu saja kebalikan dari apa yang dipikirkan Tuan Zelensky. Ini bukan insentif untuk senjata di masa depan. Ini adalah pembayaran kembali untuk senjata sebelumnya. Maksud saya, Tuan Trump benar-benar membalikkan skenario di sini. Dan Tuan Trump sekarang menginginkan ini. Dan dia menekankannya. Dan sekarang menciptakan tensi di antara pihak berkepentingan Amerika Serikat. Karena Ukraina tidak cukup bersyukur. Ukraine is not grateful enough. And he can use that. He can go on. He can go for. Dan dia bisa menggunakan itu. Dia bisa melanjutkan. Dia bisa melangkah lebih jauh dan berkata seperti, kalian menghina kami, dan kalian menyalahgunakan kami, dan kami adalah korban, bukan? Inilah yang sering dilakukan oleh pendekatan pengganggu. Ini membalikkan hubungan korban pengganggu, dan dia melakukannya. Saya tidak menghakimi di sini, sama sekali tidak. Ini hanya, menurut pandangan saya, apa yang sedang terjadi, dan dia menempatkan dirinya dalam posisi yang dirugikan, dan dia bisa menggunakan itu ke depan selama Zelensky dan Ukraina serta Eropa tidak keluar. Dan berkata, seperti, lihat, tapi kami sudah memberitahu mereka. Kami memberitahu mereka untuk berperang dengan Rusia, dan kami memberitahu mereka untuk tidak berdamai. Selama mereka tidak mau mengatakan itu, dia sekarang akan bisa menggunakan kalian tidak tahu berterima kasih. Kalian tidak cukup berterima kasih, karena kami membantu kalian. Kami menyelamatkan kalian. We are saving you. This is unprecedented. Ini sangat tidak biasa dalam cara Mr. Trump menjalankan diplomasi kekuatan besar. Tapi sekali lagi, ini adalah diplomasi antara pemimpin utama dengan satelit-satelitnya, bukan? Dan satelit-satelit itu sekarang sedang ditempatkan.
Ini akan memiliki dampak negatif, tentu saja, untuk cara Amerika Serikat dipersepsikan sebagai pemimpin aliansi. Topeng-topeng mulai terbuka. Dalam arti tertentu, ini baik karena akan mendorong satelit-satelit untuk benar-benar mengubah strategi dan kebijakan keamanan mereka. Tapi ini adalah tamparan besar bagi semua satelit yang bermain bersama dengan Amerika Serikat, seperti yang dikatakan Amerika Serikat. Dan sekarang Amerika Serikat yang menampar dan memukul mereka, menempatkan mereka pada posisi mereka, dan berhenti berpura-pura bahwa mereka adalah mitra yang setara. Place and stops pretending that they are equal partners. They're not. They're not. So Mr. Trump is just actually in this Mereka tidak. Mereka tidak. Jadi, Pak Trump sebenarnya dalam hal ini sangat jujur kepada rakyatnya sendiri dan kepada orang-orang di Eropa serta orang-orang di Ukraina. Dia sebenarnya menggambarkan dunia sebagaimana adanya, dan ini tidak menyenangkan. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Ini adalah dunia yang keras, dunia yang buruk. Ini bukan dunia yang adil. Tetapi ini adalah kenyataan. Ini adalah kenyataan yang telah terjadi selama ini. Jadi, kita melihat apa yang akan terjadi. Ini adalah cahdura berinteraksi. Setiap pemimpin yang akan ke Washington sekarang sangat berhati-hati. Dan semoga belajar bahwa presiden bagaimanakan menggunakan tujuan politiknya. Terima kasih. For his political purposes. Thank you.